Om Swastiastu. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Wahyu Aryawan. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Mr. Wahyu. Saya adalah mahasiswa dari jurusan PGSD Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Sebelumnya, apakah ada yang terkendala mengikuti pelajaran saya ini? Baik, jika tidak ada, mari kita belajar bersama-sama. Oke, adik-adik, apakah hari ini kalian sudah siap belajar bersama saya? Saya harap kalian siap ya. Dan tentunya harus semangat dalam pembelajaran saya hari ini. Sebelum mengajar, persiapkan dulu diri kalian dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat-alat pembelajaran seperti buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Nah, baik, hari ini sekarang akan kita ambil materi makhluk hidup tema 3 kelas 4 SD. Nah, jadi sekarang pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup itu disebut atau organisme, yaitu adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisasi pasti memiliki sel, terutama organisme atau makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler meliputi protista, bakteri, dan arkea. Nah, sekarang lanjut adik-adik, makhluk hidup ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu prokariota dan eukariota. Prokariota meliputi dua domain yang terpisah, yakni bakteri dan arkea. Eukariota ini ditandai oleh adanya inti sel yang dilapisi membran dan memiliki organel. Fungsi hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup dalam kelompok eukariota. Nah, sekarang adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada bernapas yang pertama, yang kedua ada berkembang biak, yang ketiga ada bergerak, yang keempat peka terhadap rangsang, dan yang kelima mengeluarkan zat sisa, yang keenam ada adaptasi, dan yang ketujuh adalah tumbuh dan berkembang. Yaitu yang pertama itu kita tuh ada bernapas harus menghirup oksigen dari lingkungan di luar dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang berkembang biak yang kedua adalah sesuatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi kalau yang ketiga bergerak, kenapa ada bergerak? Karena manusia itu butuh semua aktivitas yang menyebabkan perubahan tempat atau kedudukannya, baik hanya sekali maupun berkali-kali adik-adik. Dan yang keempat peka terhadap rangsang. Kenapa kita harus peka terhadap rangsang? Kita itu perlu kemampuan makhluk hidup itu untuk menanggapi atau merespon rangsangannya, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang kelima mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme itu atau mempunyai ekskremen adalah senyawa sisa yang dihasilkan dari proses metabolisme tersebut. Adaptasi yang keenam, adaptasi merupakan cara makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Yaitu ada yang terakhir adik-adik, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu harus mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri makhluk hidup untuk berkembang yaitu adalah mempunyai fisik yang bisa diukur, sedangkan kembang adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Tuh. Kita lanjut. Sekarang adalah klasifikasi makhluk hidup. Di mana klasifikasi makhluk hidup itu adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan berdasarkan kaidah yang ditempatkan.
Klasifikasi juga bisa diartikan sebagai pembagian suatu berdasarkan kelas-kelasnya. Menurut ilmu taksonomi, prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup itu adalah membentuk takson. Takson ini terbentuk dengan cara mencandra objek atau meneliti ciri maupun perbedaannya yang diamati dari setiap makhluk hidup itu. Nah, sekarang adik-adik, ada contoh klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada 3, adik-adik. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Dan yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Sistem ini akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat morfologinya atau bentuk fisiknya. Dan yang kedua, klasifikasi sistem buatan ini, makhluk hidup dengan sistem buatan ini lebih baik, sempurna, dan mudah dipahami daripada sistem alami tersebut. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik ini adalah dengan sistem filogenetik, manusia bisa melakukan berdasarkan pada hubungan keberatan antar organisme yang sesuai proses evolusinya. Nah, yang sekarang adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Di mana tujuan itu, makhluk hidup yang ada di bumi ini beraneka ragam jenisnya, sifatnya, dan ciri-cirinya. Itu sebabnya mengapa diperlukan klasifikasi makhluk hidup itu. Nah, di sini berikut ini beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada 5 sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Robert. Yang pertama adalah kingdom Monera. Yang kedua ada kingdom jamur. Dan yang ketiga ada kingdom Plantae. Yang keempat ada kingdom Protista. Dan kelima ada kingdom Animalia. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan saya. Segitu materi yang saya paparkan ke adik-adik. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Dan jika ada kesalahan kata dan mohon maaf dari saya, segitu saya sampaikan. Saya akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.